Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran yang terbaru, di mana video ini akan membahas pada tema 3 yang berjudul peduli terhadap makhluk hidup. Kemudian lebih terinci lagi pada subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku di pembelajaran 1. Seperti biasa untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kalau gitu kita mulai saja pembelajarannya. Nah, di sini kalian tahu nasi nggak? Nah, jadi sebagian besar masyarakat Indonesia itu mengonsumsi atau memakan nasi sebagai makanan pokok. Nah, apakah kamu tahu bahwa nasi itu berasal dari beras dan beras itu berasal dari padi, ya? Padi itu merupakan tanaman, ya. Mari kita mengenal padi di sini. Nah, padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Mengonsumsi itu artinya memakan, ya. Kemudian padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Nah, Karawang itu di Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama benih atau biji. Padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya berkecambah benih terjadi bersamaan. Selanjutnya benih-benih ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah disiapkan dipindah tanamkan ke sawah. Nah, biji atau benih yang tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Nah, lalu batangnya itu memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan memberi pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, kemudian berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Ya, sekitar 3-4 bulanan lah. 4 bulan lebih. Kemudian setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang disebut dengan beras. Nah, jadi itu adalah daur dari atau perkembangan dari padi sendiri, ya, yang kemudian menjadi beras, lalu beras itu kita masak hingga menjadi nasi, sehingga menjadi makanan pokok orang-orang Indonesia. Jadi kalau misalnya kita itu, orang Indonesia itu bisa dibilang belum makan kalau misalnya belum memakan nasi. Nah, selanjutnya di sini ada pertumbuhan padi atau daur padi. Nah, di sini tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pertama-tama itu ada benih, ya, benih atau biji direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Nah, lalu biji tadi itu akan tumbuh atau berkecambah. Tahu kecambah kan? Di situ ada yang keluarnya itu. Nah, itu namanya berkecambah. Akar, ya, itu akar. Kemudian bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Lalu tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Nah, ini merupakan pertumbuhan atau daur padi. Nah, kemudian selanjutnya di sini berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan, ya. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekitar.
dan sampah akan menyebabkan banjir. Apabila banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Kemudian 5, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai dengan kebutuhan akan sangat membantu ya. Jadi ini adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Nah, kemudian kita langsung lanjut. Di sini ada 3 lokasi ya. Ada pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Nah, di sini ya, ini pantai ya, ini pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Nah, pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Nah, kayak di Pantai Manggar, Pantai Lemaru, nah itu merupakan pantai yang bisa digunakan untuk berwisata. Nah, kemudian dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya itu 500 meter di atas permukaan laut ya, dia tinggi. Dan dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Nah, kemudian selanjutnya ada dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi ya, yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai, jadi dekat ya. Kemudian dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, biasanya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa atau tebu. Nah, jadi bedanya dataran tinggi dan dataran rendah. Kalau dataran tinggi itu letaknya itu ketinggiannya itu di atas 500 meter ya, di atas 500 meter. Sedangkan kalau dataran rendah ya, letaknya ya, datarannya itu kurang dari 200 meter dan dekat dengan pesisir laut ya, kayak di Balikpapan ini nih, dataran rendah ya. Kemudian selanjutnya di sini kalian bisa mengerjakan tugas ya. Kali ini tugasnya cuma ada satu aja ya. Nah, di sini ada lokasi, ada pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Kalian tinggal centang aja di sini ya. Pantai, centang, lokasinya dicentang. Kemudian ciri-cirinya apa? Sumber daya alamnya apa? Biasanya kalau pantai itu ya ikan ya. Kemudian manfaatnya apa? Lalu mata pencarian penduduknya apa? Kalau pantai apakah nelayan kah? Apakah petani kah? Apakah orang yang kerja di pabrik kah? Dan begitu pula seterusnya dengan dataran tinggi dan dataran rendah ya. Jadi ini merupakan tugas ya, tugas dari pembelajaran 1 ya. Jadi itu aja ya. Mungkin sekian ya pembelajaran dari Bapak. Apabila ada kesulitan silahkan hubungi Bapak by WhatsApp ya. Jadi itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.